Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati lembah Kidron ke Gunung Zaitun. Saat itu sudah lewat tengah malam dan sedang bulan purnama. Sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu berkata, "Tunggulah di sini, aku akan pergi berdoa di sana." Baik. Jadi, sebagian itu kan. Yesus membawa muridnya yang bernama Petrus dan kedua anak Zebedeus besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar, lalu berkata kepada mereka, Hatiku sangat sedih, hingga hampir mati rasanya. Tunggulah di sini, aku akan berjaga di sana. Kalian berjaga-jaga lagi. Baik, Guru. Baik, Guru. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, sebab Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu katanya, "Ya Bapakku, jika kau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga ia merasakan ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa, karena begitu berat beban yang ditanggungnya, hingga peluhnya yang menetes bagaikan titik-titik darah. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Bangunlah. Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja dengan aku? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia memberikan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu datanglah ia kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang. Istirahatlah. Akan tiba saatnya anak manusia akan dibawa. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedangkan muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka, sambil Yudas memberitahukan tanda kepada imam-imam dan tua-tua kepala. Lalu Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya, maka kata Yudas kepadanya, Salam. Yudas, dengan cara inikah kamu menyerahkan? Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, bolehkah kami menyerang mereka dengan pedang?
Lalu Simon Petrus, ia membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus pun berkata, Sudahlah. Menyamunkah aku sampai kalian datang dengan pedang dan petungan untuk menangkap aku? Padahal tiap hari aku beribadah dan mengajar di bait Allah. Tapi inilah saatnya kuasa kegelapan. Lalu murid-muridnya meninggalkan Yesus dan melarikan diri ke hutan. Tangkap dia!